Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Apa kabar adik-adik semua? Tentu dalam keadaan baik ya. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah adik-adik, sebelumnya di video 1 dan 2 kakak sudah jelaskan tentang usaha. Di mana di fisika ada usaha pada bidang lurus, ada pada bidang miring, ada bidang datar, dan ada vertikal gitu ya. Jadi bagi adik-adik yang baru gabung, mari kita sama-sama belajar di channel Mas Rumus Fisika. Di video kali ini kakak sudah tunjukkan berupa gambar ya. Jadi di gambar ini adalah usaha pada bidang miring. Jadi kalau kalian jumpai soal yang seperti ini, bagaimana usaha yang dilakukan pada bidang miring dari titik A sampai dengan titik B gitu ya. Nah pertanyaannya begini, di kasus ini kita anggap yang dikasih tahu itu berupa besaran gitu ya. Jadi benda, misal nih di sini ada benda. Benda bermasa M gitu, berarti masanya sebesar M, kemudian diberikan gaya berupa tarikan. Nah, berarti ditarik ke atas. Nah, sebesar F ya, berarti gaya yang diberikan adalah sebesar F. Ternyata bidangnya ini dek, bidang miringnya ini adalah bidang miring yang licin. Berarti kalau bidang miring yang licin, di sini ada yang disebut sebagai gaya gesek. Otomatis saat ditarik benda ke atas, gaya geseknya adalah ke bawah, ya. Atau kalau ditarik ke kanan, maka gaya geseknya adalah ke kiri. Aksi sama dengan reaksi. Seperti itu kan? Berarti ada aksi dan juga ada reaksi di sini. Jadi kakak bikin di sini ada F yang ditarik ke atas, maka ke bawah akan ada yang disebut sebagai gaya gesek. Jadi kita buat aja sebagai besaran ya, F gesekan sebesar F gesekan. Gitu, dan F-nya sebesar F. Nah, berapa usaha yang harus diberikan untuk memindahkan benda ini dari titik A menuju titik B? Nah, yang ditanya adalah berapa usahanya. Nah, kalau usaha yang ditanyakan dek, tentu aduh gimana ya cara menyelesaikannya gitu. Pertama sekali kita proyeksikan dulu. Jadi kalau kita proyeksikan, ingat setiap benda yang memiliki massa, maka benda ini akan mempunyai gaya berat yang selalu menuju pusat bumi, yang disebut ini sebagai gaya berat yang simbolnya adalah W. Nah, jadi gaya beratnya adalah sebesar W. Ingat kalau W ini adalah massa kali dengan gravitasi. Bisa ya? Nah adik, bagaimana selanjutnya kak? Kalau benda ini menyentuh bidang, maka benda ini ke atas akan punya gaya normal. Jadi kakak tuliskan di sini ada yang disebut sebagai gaya normal. Kakak bisa terlihat? Bisa ya? Nah itu gaya normal. Nah di sini ke bawah tertutupi dek atau kelihatan? Kelihatan ya. Jadi ke bawah ini adalah membentuk sudut. Nah di sini akan ada yang disebut sebagai theta. Nah ini sedangkan ini adalah W. Yang diapit di video sebelumnya, yang diapit sudut akan membentuk cos. Jadi ini adalah W dikali dengan cos theta. Maaf ya agak bising karena kita nggak bisa nungguin suasana kondusif baru merekam video. Harap dimaklumi ya adik-adik. Jadi di sini adalah W cos theta. Kalau di sini ada cos theta, otomatis di sini pasti ada W sin theta. Kakak proyeksikan lagi sub ini. Ini yang disebut sebagai W dikali dengan sin theta. Nah itu adalah proyeksi gaya masing-masing. Nah pertanyaannya, kak berapa usahanya? Oke. Nah ingat ya dek, yang ditanya adalah usaha. Yang ditanya usaha berarti W. Rumus W itu apa? Rumus W sama dengan F dikali dengan S. Kalau F-nya cuma 1, nah di sini F-nya lebih dari 1. Maka kalau F-nya lebih dari 1, kita buat dalam bentuk sigma. Berarti W-nya sama dengan sigma F dikali dengan S. Kak, sigma itu apa sih kak? Sigma itu adalah resultannya, semuanya, gaya yang bekerja pada benda ini tadi. Jadi apa aja gaya yang bekerja? Kita masukkan ya. Nah, F-nya ke atas ya. Berarti kalau ke atas, ke kanan, itu positif, ke bawah negatif. F-nya positif. Terus ke bawah ini apa? Ada gaya gesek, kemudian ada W sin theta. Jadi kakak kurangkan nih, W sin theta negatif ya. Tadi tahu ya alasannya negatif karena dia ke bawah. Sedangkan yang ke atas positif. Selain W sin theta ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek, F gesekan. Jadi kakak bikin di sini dikurang F gesekan gitu. Terus ada lagi nggak gaya yang bekerja di bidang ini? Tak ada lagi gaya yang bekerja ya.
Ada F, ada W sin theta, dan ada F gesekan. Kak, jadi apa sih guna normal dan apa sih Kak guna W cos theta atau apa sih Kak fungsi W di sini? Nah, di sini nanti diperlukan karena di sini ada W. W-nya otomatis kita masukkan M kali dengan G. Sedangkan theta-nya kita masukkan nanti sudut yang diberitahu. Oke, Kak, berarti ini nggak dipakai normalnya? Tidak. Kenapa? Yang dipakai adalah W sama dengan F kali S. Otomatis F yang kita gunakan adalah F yang bekerja pada bidang perpindahan. Bendanya berpindah dari titik A menuju titik B. Jadi berpindah dari A ke B. Jadi yang dipakai di sini, bukan yang di sini. Seperti itu. Karena gaya yang kita gunakan adalah gaya yang bekerja pada bidang perpindahan. Maka F dikurang W sin theta dikurang F gesekan. Lalu kita simpulkan menjadi 1 dikali dengan jarak. Jaraknya di sini adalah sebesar S. Sebesar S ya, ini jaraknya sebesar S. Oke Kak, jadi tinggal begini aja Kak. Iya. Nanti kalau ada angkanya, tinggal kita masukin aja ya. Kita masukin di sini nilai F. Nah, dikurang W rumusnya M kali G. Oke, dikali dengan sin theta ya, dikurang dengan F gesekan, disimpulkan dikali dengan S. Kak, kita bikin angka aja boleh Kak? Yuk, boleh. Kalau kakak misalkan sin tetanya ini kita anggap aja tetanya dianggap nilai dari sin teta adalah 3/4 boleh? Boleh ya? 3/4. Nah, kakak bikin di sini dan F-nya kakak masukkan aja nih angkanya nih. Boleh ya? Kakak bikin di sini 80 dikurang anggap masanya 1 kilo. Berarti 1 dikali dengan 10 dikali dengan sin teta. Sin tetanya berapa? 3/4. Oke. Atau kita ganti lebih sederhana aja. Oke, kalau kita ganti lebih sederhana, kakak bikin ini nilainya 10 Newton aja. Berarti 10 dikurang 1 kali 10 gitu ya. Dikali dengan sin theta. Sin tetanya berapa? 3/4 begini. Oke. Dikali dengan dikurang F gesekan. Anggap F gesekannya adalah senilai 2 boleh ya? 2. Oke. Dikali dengan perpindahannya ternyata 5 meter. Atau kakak buat 4 meter boleh? Boleh. Di sini kakak bikin 4. Nah, oke ya. Jadi kakak bikin di sini 10 dikurang. Nah, ini ya, selesaikan dulu ini. Dikurang 10 dikali 3/4. Nah, dikali dengan 3/4 dikali dengan 2. Atau sin tetanya kakak bikin aja di sini, lebih gampang perhitungannya supaya tidak ada hitung-hitungan yang lain, supaya nggak pusing. Ini kita bikin setengah aja ya. Nah, ini setengah. Oke. Kalau misalkan dibuat angka lain juga nggak apa-apa ya. Nah, baru dikalikan dengan 4. Nah, hasilnya ini nanti menjadi berapalah kalian temukan ya kan Dek? Bikinlah satuannya di sini menjadi joule. Nah, seperti itu ya. Sangat gampang sekali kan? Jadi ini angkanya angka yang sedang kakak acak-acak. Kalaupun untuk memahami rumus sampai di sini aja. F dikurang M kali G kali dengan sin theta dikurang F gesekan dikali dengan S. Nanti untuk soalnya kakak berikan soal yang lebih rinci, kita masukkan angkanya. Seperti itu ya. Yang baru bergabung dengan channel Master Rumus Fisika, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.